Jika engkau takut melewati kegelapan, maka engkau tidak akan sampai pada cahaya yang engkau inginkan. Masya Allah. Ya. Jika kita melangkah itu serba was-was terus ya. Mau usaha takut rugi, mau keluar takut kecelakaan, ya. Mau olahraga takut nanti kehujanan. Pokoknya serba takut gitu. Nanti rumah tangga terus tidak bisa membahagiakan. Pokoknya was-was terus. Itu namanya orang yang takut pada kegelapan. Padahal rumah tangga itu ya ada gelap, ada terangnya. Yang namanya ekonomi ya pasti ada pasang surutnya. Gitu toh. Yang namanya badan ya ada sehat dan ada sakitnya. Dan itu diisyaratkan semua di dalam surat Yasin itu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Masya Allah. Allah maha besar. Ya, kita memuji Allah yang menjadikan seluruhnya itu berpasang-pasang. Ada siang dan ada malam. Banyak sekali ya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pergantian siang dan malam, malam dan siang, itu pagi dan sore. Itu banyak gitu. Kemudian masa kemarau, masa hujan itu ada. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Allah. Ya, itu gambaran-gambaran semuanya. Jadi jalani kehidupan ini jangan takut. Yang belum menikah penghasilannya hanya sekian, takut bagaimana? Jangan, sudah jalani saja. Jalani saja ya, Prof. Jalani saja, sebab Allah sendiri memberikan dorongan keberanian kepada orang yang mau menikah itu. Iyakunu fuqara yughnillahu kullam min sa'ati. Jika mereka itu menikah, ya, jika orang yang menikah itu dalam keadaan yang ekonomi serba terbatas, maka setelah pernikahan itu Allah akan memberikan rezeki yang banyak. Masya Allah. Iyakunu fuqara yughnillahu min sa'ati. Karena Allah kaya. Kalau sebelum menikah itu kan ketika kita berdoa mungkin Allah ya tenang-tenang saja karena nggak punya tanggungan. Untuk apa gitu ya, untuk apa. Tapi setelah menikah ini kemudian Allah mengatakan, yalah sekarang kamu karena sudah punya tanggungan, saya tahu kok gitu, ya. Masya Allah. Saya tahu. Jadi bukan Allah tidak tahu, kemarin-kemarin tidak diberi karena belum ada tanggungan. Nah, yang kedua, memang orang menikah itu seperti orang menarik gerobak yang berisi batu 5 kintal, ya, 5 kintal, dan itu turun dari gunung. Masya Allah. Gak kebayang. Iya kan? Iya. Gerobaknya itu turun dari jalan yang turun dari gunung. Ayo, mau berhenti? Nggak bisa berhenti. Nggak bisa. Kalau naik mungkin masih bisa istirahat sebentar. Kalau turun, kalau didorong dari belakang. Kan? Masya Allah. Maka dulur El Victor yang sangat saya cintai, sangat saya sayangi, saya harapkan doa-doanya. Jadi jangan takut melangkah. Ya. Saya ulang, gimana tadi Mas? Jika engkau takut melewati kegelapan, maka engkau tidak akan mendapatkan, tidak akan sampai pada cahaya yang kau harapkan. Nah, kita beri semangat. Masya Allah. Nah, penyemangatan begitu jangan kemudian hanya di situ ya. Ini saya kutipkan perkataan sahabat Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi ya. Ini mungkin kita pernah sudah dengar ya. Bahkan pernah dengar yang itu salah ya. Menyebut katanya sabda Nabi, padahal bukan sabda Nabi. Bukan sabda Nabi. Ya, bukan. Ini bunyinya ya. Dicatat semuanya ya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada.
wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Pernah mendengar ini? Ya, pernah. Itu bukan hadis Nabi. Bukan hadis Nabi ya, Prof. Bukan, itu perkataan, bukan perkataan Nabi, tapi perkataan sahabat. Masya Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa itu bukan perkataan Abdullah bin Amr, tapi Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Artinya, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kamu itu hidup itu yang bersemangat lah, jangan loyo. Jangan loyo. Yang semangat. Walaupun besok sudah kiamat pun jangan berhenti bekerja. Masya Allah. Iya. Bukan soal hasil, tapi kita ingin menunjukkan kepada Allah bahwa kita ini melakukan suatu kewajiban. Bahwa kita bekerja itu bukan pilihan ya, tapi wajib. Wajib mana? Wajib. Kan mencari supaya untuk menghidupi keluarga, menghidupi diri sendiri supaya tidak mati kan wajib. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau waktu subuh ya, lalu ada pengajian, lalu ada orang berdiri pulang, gitu ya, jangan kemudian dipersoalkan. Karena mendengarkan kewajiban kan sunnah, mendengarkan pengajian kan sunnah. Dan mencari makan kan wajib. Masya Allah. Siapa tahu bahwa kalau nanti itu pada jam-jam itu memang jam-jam dia berjanji dengan pelanggan. Itu loh ya. Toh apalagi sekarang sudah bisa diatasi. Ceramah yang tidak bisa diikuti secara langsung kan kemudian direkam dan bisa dilihat di YouTube ya. Itu apalagi begitu. Ya Allah. Ya. Yang semangat. Walaupun katakan besok mati pun ya kita tetap semangat berusaha. Dikatakan bekerjalah kamu untuk masa depanmu seolah-olah kamu itu ta'ishu abada, seperti kamu itu hidup 1000 tahun lah. Untuk apa kamu cari kekayaan sekian banyak itu? Dan ini kewajiban kita disuruh zakat, kok disuruh menolong orang kok. Ya Allah. Bukan untuk saya makan sendiri, kan untuk makan sendiri sudah muntah-muntah saya. Ya toh? Iya, Prof. Tapi sekian banyak orang-orang yang sekarang ini sedang kesulitan, sakit, tidak punya uang untuk berobat. Masya Allah. Banyak yang bermasalah toh. Istri minta cerai karena suaminya tidak punya pekerjaan yang jelas, tidak punya modal. Loh, ini kan berarti harus kita selamatkan. Ya Allah. Jadi bekerjalah seperti kamu hidup masih lama. Ya. Tapi ada keseimbangan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wada. Dan lakukan segala hal yang bisa kamu lakukan, maksimalkan mati-matian lah begitu. Seolah-olah kamu esok hari sudah kembali ke alam baka. Allahu Akbar. Seperti kita seolah-olah sudah kembali ke alam baka. Nah, ini kan luar biasa. Masya Allah. Tarik-tarikan ini ya, Prof. Iya. Gitu. Seolah-olah engkau akan kembali ke alam baka. Jadi memang begitu. Nah, ini kan indah toh, keseimbangan antara berpikir tentang kehidupan sekarang dan berpikir untuk kehidupan setelah kematian. Masya Allah. Apa tadi bunyinya tadi kata Abdullah bin Amr bin As? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Jadi lakukan segala hal yang bisa kamu lakukan. Kamu harus memiliki banyak harta supaya kamu tidak bermental pengemis ya. Masya Allah. Menderita loh. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, saya ini sudah mengalami macam-macam derita dalam hidup ini, kata Sayyidina Ali. Ya Allah. Tapi derita yang terberat itu adalah ketika kita mengharap belas kasih orang. Justru itu yang paling berat ya, Pak. Itu paling bencana, paling berat. Masya Allah. Artinya gimana? Ya menderita toh. Jadi bencana terbesar dalam hidup itu adalah ketika, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya bencana yang paling besar ya ketika kamu itu hidup masih mengharap belas kasih orang, belas kasih mertua, belas kasih anak, belas kasih ini, tidak mandiri.
Sebab apa? Sebab seringkali kita itu berharap sesuatu yang kemudian tidak terwujud, ya toh? Iya. Kita mengharapkan orang mudah-mudahan nanti diberi, ternyata tidak diberi, ya. Lalu karena tidak beri kita kecewa. Lah kecewa itu kan penyakit. Masya Allah. Lalu kemudian muncullah kata-kata yang jelek. Orang itu memang pelit. Loh. Jadi penyakit dalam hati. Mengucapkan yang jelek, ya toh, dan itu diucapkan kepada orang. Allah, Masya Allah. Jadi mulut kita kemudian sudah berbau busuk karena membicarakan aib orang, ya toh. Sudah, tidak usah berarti. Nah ini tidak sederhana begini, ini perlu latihan kelas tinggi ini, Masya Allah. Masya Allah. Kita ini masih kan sering tuh masih kita itu. Nanti insya Allah diberi di sana. Nah, mamanya gitu ya Mas. Kita bertamu di sana biasanya masih disuguhi itu kare rajungan. Iya. Ternyata di sana hanya disuguhi apa itu ikan teri. Masya Allah. Karena orangnya lagi ekonominya lagi susah. Atau lagi tidak musim. Nah, terus ngomong apes, nasib. Ya Allah. Menderita atau itu? Iya. Kecewa. Betul kecewa. Nah, kalau dapat gini aja untuk apa jauh-jauh, mampir sudah jalannya berliku-liku, jalannya terjal. Nah, gitu toh. Jadi kata Sayyidina Ali, bencana yang terbesar dalam hidup orang itu adalah ketika orang itu berharap belas kasih orang. Masya Allah. Dan itu Jibril sendiri sudah tahu kalau penyakit itu ada, maka jauh-jauh Jibril sudah berpesan kepada Rasulullah. Nah, itu kata saya, Jibril berpesan kepada Rasulullah, datang sendiri. Ya Muhammad, wahai Muhammad, wa anna izzatan nafsi wa izzuhu istigna wa anus. Dan keperkasaan orang itu ketika istighna anin nas, jadi ketika orang itu tidak berharap. Saya tahu bahwa ini berat ya. Saya pun belum bisa melakukan 100%, masih sek juga belum bisa, masih ada harapan-harapan begitu. Tapi kita coba pelan-pelan ya, begitu. Istighna wan, keperkasaan orang adalah ketika orang itu tidak berharap dengan kasih orang. Masya Allah. Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Bekerjalah kamu yang maksimal, berdarah-darah, memeras keringat sampai bajunya berkeringat, itu basah, ganti lagi basah lagi. Masya Allah. Ya, karena apa? Karena saya harus menyediakan perjalanan 1000 tahun yang akan datang. Masya Allah. Atau saya harus menghidupi kehidupan orang dalam 1000 tahun ke depan. Luar biasa semulianya terus. Tapi ketika sholat dia sungguh-sungguh. Ketika sholat itu menjadi sholat terakhir karena besok sudah kembali kepada Allah. Nah, itu. Makanya bersemangatlah untuk membuat persiapan dunia dan juga berhati-hatilah untuk menjalaninya serta bersiaplah untuk persiapan akhirat. Jangan ragu, jangan cemas, jangan takut salah, jangan dikritik orang, ya. Jangan dikritik orang. Di kanan kiri kita itu lebih banyak yang mencaci daripada yang memuji. Ya. Jalan terus saja. Tadi saya katakan, jika Anda takut melewati kegelapan, maka Anda tidak akan sampai pada cahaya yang kau harapkan. Saya kemarin membaca ini Mas, orang di Bawean ya. Berita ya. Ya, orang di Bawean itu dia ini dulu bekerja di luar negeri. Kan orang Bawean kan banyak kerja di luar negeri. Pulau wanita kan, karena pulau tidak ada laki-lakinya. Iya. Nah itu dia itu disebut gila orang-orang. Karena pekerjaannya itu menanam bakau. Di negeri orang menanam bakau. Enggak, ini waktu pulang dia memutuskan untuk pulang karena melihat bakaunya itu, bakau di tepi laut itu sudah hilang. Masya Allah. Hilang. Sehingga orang sudah tidak bisa lagi cari udang di situ. Lalu kemudian
tanah-tanah yang semula itu subur itu menjadi longsor semua, hanyut terbawa, terkikis itu semuanya. Dia punya perhatian. Itu berapa puluh tahun dia nanam kayak orang gila. Gila ini, orang pengangguran, tidak punya pekerjaan. Dia kemudian dia naik kapal, naik perahu itu menemui orang untuk meyakinkan itu puluhan tahun. Masya Allah, puluhan tahun. Ya. Orang nganggap gila dan macam-macam itu. Biasa saja, dia tenang saja. Dia kalau tidak melewati kegelapan tidak akan bisa ketemu cahaya yang terang. Nah sekarang ini dia apresiasi. Apa yang ditanam itu sekarang menjadi tempat destinasi wisata yang menghasilkan. Dan tidak hanya itu bisa menyelamatkan stunting orang-orang. Karena apa? Karena di situ bisa cari ikan agak lebih mudah. Makan itu. Wah, puluhan tahun ya, Bro. Jadi dia tidak berpikir saya dapat apa. Tapi yang dipikir adalah saya bisa memberi apa dalam hidup. Masya Allah. Hidup ini give and take. Take and give. Menerima dan memberi. Nah, tapi dia tidak berpikir apa yang bisa take atau yang bisa dibawa, tetapi give. Masya Allah. Yaitu orang yang disebut Rasulullah orang terbaik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa orang terbaik? Orang yang paling memberikan sumbangsi banyak kepada alam semesta.